Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran untuk menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan dosen mata kuliah saya, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Apa sih itu model pembelajaran? Dan model pembelajaran apa yang cocok untuk kita pakai pada kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Penasaran kan? Nah, maka dari itu, yuk mari kita menyaksikan video ini secara bersama-sama. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vesya Arunia Amalia dengan NPM 2021-8420-4003. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musa Mus. Nah, pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dari pendapat di atas, maka model pembelajaran digunakan agar kegiatan pembelajaran dapat tersusun secara sistematis. Model pembelajaran sangat penting pada pemberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, model pembelajaran juga merupakan salah satu komponen penting yang menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan berdampak pada keberhasilan belajar siswa, serta tercapainya tujuan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu desain pembelajaran yang dirancang untuk memperlancar proses pembelajaran. Nah, setelah itu, saya akan membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran. Nah, yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model saintik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Yang kelima, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan yang pertama urutan langkah-langkah pembelajaran atau yang juga bisa disebut dengan sintaks. Kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial, dan yang keempat, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Dan yang keenam, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Dan yang kedua, dampak pengiring, atau yaitu hasil belajar jangka panjang. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang macam-macam model pembelajaran. Yang pertama ada problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat terbuka atau open-ended untuk diselesaikan oleh pendidik guru guna mengembangkan keterampilan berpikir, menyelesaikan masalah sosial, keterampilan sosial, belajar mandiri, dan membantu siswa untuk membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Adapun sintaks PBL atau Problem Based Learning, yang pertama mengorientasikan siswa terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran yang kedua ada discovery learning. Model pembelajaran discovery atau inquiry learning merupakan kegiatan belajar yang berfokus pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Adapun tujuan model pembelajaran ini adalah agar siswa mampu merumuskan dan menjawab berbagai pertanyaan dan semakin berani serta kreatif dalam berimajinasi.
Adapun sintaks DL atau discovery learning, yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan, dan yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat ada data processing atau pengolahan data. Kelima, verification atau pembuktian. Dan yang keenam ada generalization atau menarik kesimpulan. Model pembelajaran yang ketiga ada project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning adalah proses belajar yang menggunakan sebuah kegiatan atau proyek untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan dari model pembelajaran ini terletak pada aktivitas peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, untuk menghasilkan produk atau berupa desain, karya tulis, karya seni, dan sebagainya, dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, hingga menyampaikan produk hasil belajar mereka. Adapun sintaks PJBL atau Project Based Learning, yang pertama penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential, yang kedua mendesain perencanaan project, design a plan for the project, dan yang ketiga menyusun jadwal atau create a schedule. Yang keempat, memonitor siswa dan kemajuan proyek, monitor the students and the progress of the project. Yang kelima, menguji hasil, assess the outcome. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Model pembelajaran yang keempat ada cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning biasanya digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks dan yang lebih penting lagi, serta dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial, serta hubungan antar manusia. Adapun tujuan model pembelajaran kooperatif secara ringkas dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Adapun sintaks cooperative learning, yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi, yang kedua penyajian informasi, yang ketiga pengorganisasian dan pembentukan kelompok, yang keempat pembimbingan kelompok belajar, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir apresiasi atau pemberian penghargaan. Model pembelajaran yang kelima ada model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, dan tentunya juga dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, guru sangat berperan dalam membantu siswa memperoleh pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu, dan mengembangkan keterampilan belajar. Adapun sintaks model pembelajaran langsung, yang pertama ada menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, yang kedua mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan, yang ketiga membimbing pelatihan, yang keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan yang terakhir memberikan pelatihan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Nah, setelah membahas tentang macam-macam model pembelajaran tadi, terdapat 3 macam model pembelajaran yang sering digunakan dalam kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Adapun model pembelajarannya yaitu yang pertama ada DL atau Discovery Learning, yang kedua ada PBL atau Problem Based Learning, dan yang ketiga ada PJBL atau Project Based Learning. Apa sih perbedaan PBL, PJBL, dan DL? Nah, definisi DL atau Discovery Learning. Discovery Learning merupakan cara untuk menemukan sesuatu yang bermakna dalam pembelajaran. Model pembelajaran DL adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan bentuk finalnya, tetapi melalui proses menemukan. Peserta didik diharapkan mengorganisasi sendiri pengalaman belajarnya. Definisi PBL atau Problem Based Learning. Levin mengutarakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pengetahuan konten untuk masalah dunia nyata dan isu-isu. Sedangkan Tam menyatakan bahwa PBL merupakan inovasi dalam pembelajaran. Karena dalam PBL kemampuan berpikir peserta didik
betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis. Dan yang terakhir, definisi PBJL atau Project Based Learning. Model pembelajaran PJBL merupakan cara yang digunakan guru dalam menuntun peserta didik untuk melahirkan karya dari hasil pemahaman materi pelajaran, khususnya tematik di SD atau MI, dan mengeksplorasinya sehingga menjadi karya yang monumental. Tahapan-tahapan kegiatan dalam proyek mulai dari proyek penentuan masalah, perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi, serta identifikasi hasil-hasil yang dicapai dan rekomendasi untuk kegiatan proyek berikutnya. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari DL, PBL, dan PJBL yaitu Discovery Learning atau DL merupakan cara yang dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri dengan melakukan penemuan di daerah sekitar. Problem Based Learning atau PBL merupakan cara yang dilakukan guru untuk mengajak peserta didik dalam menelusuri suatu permasalahan yang diperoleh dari dunia nyata ataupun dunia maya berdasarkan materi yang sedang dibahas. Yang terakhir, sedangkan Project Based Learning itu adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dengan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Baik, mungkin itu saja video materi tentang model pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.